Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu korespondensi bisnis. Baik, sebelum memulai materi yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tri Setiawati, NIM 014. Saya sendiri ada Dian Safitri, NIM 015. Lalu ada Joda Wafi Hikmah, NIM 021. Ada Robi Darmawan, NIM 054. Dan Erika Dewi Arimita, NIM 057. Next. Untuk materi korespondensi bisnis, kami akan bahas yang pertama ada pengertian, ada tujuan korespondensi, ada manfaat atau kegunaan, jenis-jenis korespondensi, dan yang terakhir ada cara efektif dalam langkah-langkah korespondensi bisnis. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yakni tentang pengertian. Istilah korespondensi perpaduan dengan istilah korespondens dalam bahasa Inggris yang artinya surat menyurat atau komunikasi dengan surat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa korespondensi berarti hal surat menyurat. Maka korespondensi adalah komunikasi antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan instansi atau organisasi dan sebaliknya, maupun antara instansi atau organisasi dengan instansi organisasi lainnya dan sebagainya dengan menggunakan surat menyurat sebagai sarana. Jadi, korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan korespondensi antara satu pihak dengan pihak yang lain, baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Selanjutnya, aktivitas inti pada korespondensi ada 3 hal, yakni penulisan surat, pengiriman surat, dan penerimaan surat. Lalu apa sih surat itu? Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan. Dan surat bisnis artinya surat yang digunakan oleh orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yakni adalah tujuan korespondensi, di mana tujuan korespondensi dalam setiap bisnis adalah hal yang fundamental. Nah, di mana untuk beberapa tujuan dari korespondensi, yakni adalah digunakan untuk mengkomunikasikan informasi. Jadi dalam setiap bisnis, komunikasi-komunikasi ini sangat perlu untuk menyampaikan informasi baik itu antar atasan ke bawahan, bawah dengan bawah, dan juga dengan organisasi lain. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah membangun hubungan. Membangun hubungan di sini diartikan bahwasanya setiap organisasi pasti memiliki hubungan, baik itu hubungan secara internal maupun hubungan secara eksternal. Dalam hal ini, koresponden ini sangat fundamental untuk membangun hubungan dalam sebuah organisasi ataupun dalam setiap bisnis. Untuk selanjutnya, yakni adalah mendorong tindakan, memberikan penjelasan, menjaga rekam jejak, meningkatkan citra perusahaan, melakukan negosiasi, dan juga pemberitaan secara resmi. Oke, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah manfaat atau kegunaan dalam korespondensi dalam bisnis. Korespondensi bisnis memiliki beberapa kegunaan penting. Fitur terpentingnya yaitu kemudahan menjangkau dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Berikut beberapa kegunaan atau manfaat korespondensi dalam bisnis. Yang pertama yaitu menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak. Korespondensi bisnis bermanfaat untuk bisnis pada sektor apapun dapat membantu dalam menjaga hubungan yang tepat antara para pihak. Dengan korespondensi bisnis dapat memperkuat bisnis dan juga membantu dalam komunikasi internal serta membuat komunikasi dalam organisasi lebih jelas dan tepat. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai bukti. Korespondensi bisnis membantu seseorang dalam bisnis untuk mencatat semua fakta sebagai laporan di mana catatan tertulis ini akan menjadi bukti. Yang ketiga yaitu mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan.
Korespondensi bermanfaat dalam membantu menciptakan dan memelihara niat baik antara bisnis dan pelanggan. Setiap surat untuk bertanya keluhan, saran, atau umpan balik membantu perusahaan untuk tumbuh dan mempertahankan niat baik. Yang keempat yaitu membantu ekspansi usaha. Korespondensi bisnis membantu perusahaan dan organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Korespondensi juga memastikan perluasan bisnis dan tanpa membuang waktu, serta pemanfaatan tenaga kerja dan sumber daya yang tepat sehingga bisnis dapat berkembang. Setiap informasi mengenai produk atau pasar apapun dapat dilakukan dengan mudah dan bahkan kabar ekspansi bisnis pun dapat disebarkan menggunakan korespondensi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu jenis korespondensi bisnis yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan jangkauan. Terdapat dua bagian. Yang pertama korespondensi internal. Korespondensi surat internal adalah bentuk komunikasi tertulis yang terjadi di dalam sebuah perusahaan antara pegawai yang ada di dalam kantor atau ruang lingkup internal dari perusahaan tersebut. Korespondensi internal umumnya melibatkan pertukaran informasi, koordinasi kegiatan, dan penyampaian pesan yang relevan untuk kegiatan internal perusahaan. Yang selanjutnya yaitu korespondensi eksternal. Korespondensi surat eksternal adalah bentuk komunikasi tertulis yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, seperti pelanggan, mitra bisnis, pemasok, atau masyarakat umum. Korespondensi eksternal digunakan untuk menjalin hubungan dengan pihak luar, menawarkan produk atau layanan, atau menanggapi permintaan atau keluhan dari pihak eksternal. Selanjutnya, yaitu berdasarkan dengan wujudnya terdapat 5, yaitu yang pertama yaitu kartu pos, yang kedua warikat pos, yang ketiga surat bersampul, yang keempat memorandum dan nota, yaitu surat untuk keperluan internal atau instansi, yang kelima yaitu telegram. Selanjutnya berdasarkan jumlah penerima terdapat 3, yaitu surat biasa yang ditujukan untuk satu orang atau satu petugas lembaga, yang kedua surat edaran yang ditujukan kepada banyak orang atau banyak lembaga, bahkan dapat ditujukan kepada khalayak masyarakat. Yang ketiga, surat pengumuman, yaitu surat yang ditujukan kepada sekelompok orang atau sejumlah lembaga yang tidak memungkinkan jika nama orangnya ditulis satu persatu. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan tujuannya. Yang pertama, yaitu surat pemberitahuan, yang bertujuan memberitahukan informasi kepada semua anggota dalam suatu lingkup perusahaan atau instansi. Yang kedua, surat perintah yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi kepada anggota atau bawahannya yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, surat keputusan, yaitu surat yang berisi keputusan pimpinan atau suatu kebijakan. Yang keempat, surat peringatan, yaitu surat yang bertujuan mengingatkan kesalahan pegawai pada suatu kantor atau instansi pemerintah. Yang kelima, surat panggilan, yaitu surat yang bertujuan memanggil seseorang baik secara pribadi maupun ikatan dinas. Yang keenam, surat susulan, yaitu surat yang disusulkan setelah surat pertama dikirim, isinya bisa berbentuk penegasan atau perubahan dari surat sebelumnya. Yang ketujuh, surat laporan, yaitu surat yang bertujuan melaporkan hasil kerja kepada pihak yang bekerja sama. Yang kedelapan, surat permintaan, yaitu surat yang dikirim oleh instansi kepada perusahaan lain yang isinya meminta informasi detail mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Yang kesembilan, yaitu surat perjanjian, yaitu surat kesepakatan tentang hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan sesuatu. Yang ke-10 yaitu surat penawaran, yaitu surat yang dikirimkan oleh suatu perusahaan untuk menawarkan produk, barang, atau jasa. Selanjutnya, berdasarkan isi dan asalnya terdapat 3, yaitu yang pertama, surat dinas, yaitu surat yang digunakan oleh instansi, baik sipil maupun militer untuk kepentingan tugas dinas. Yang ketiga, surat niaga, yaitu surat yang digunakan di kalangan lembaga usaha. Yang selanjutnya yaitu surat sosial, yaitu surat yang dibuat oleh instansi sosial. Selanjutnya, berdasarkan keamanan isi terbagi menjadi 3. Yang pertama, surat biasa. Yang kedua, surat rahasia. Yang ketiga, surat sangat rahasia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, yang terakhir ada beberapa langkah-langkah penting dalam melakukan respondensi bisnis yang efektif. Yang pertama, pemilihan format yang tepat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan profesional, di mana ini memastikan penggunaan bahasa dan tata bahasa dan ejaan yang benar. Lalu yang ketiga, menggunakan headings dan paragraf yang dibuat dengan baik. Nah, di mana menggunakan judul atau subjek yang mencerminkan isi pesan. Yang keempat, sertakan informasi kontak. Nah, di sini memastikan mencantumkan informasi kontak yang lengkap, seperti tertera nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Lalu yang kelima, sertakan lampiran jika diperlukan. Yang keenam, buat kalimat pembuka yang tepat, seperti Bapak Ibu maupun dengan hormat. Lalu yang ketujuh, menyampaikan pesan yang jelas, di mana menjelaskan tujuan korespondensi ini dengan jelas dan singkat di dalam kandungan pesan. Lalu yang kedelapan, menambahkan tindak lanjut jika diperlukan. Nah, jika memerlukan tindak lanjut dari penerima, menjelaskan dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan seberapa cepat menginginkan respon. Lalu menggunakan salam penutup yang tepat. Yang ke-10 ada tanda tangan, yang ke-11 periksa dan koreksi. Nah, selalu periksa kembali pesan sebelum mengirimkannya untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan tata bahasa maupun kesalahan yang lainnya. Lalu yang ke-12, kirim dan pantau. Nah, pada tahap ini, mengirim pesan sesuai dengan saluran komunikasi yang digunakan, serta memastikan mengikuti tindak lanjut jika diperlukan. Lalu ada arsip dan pelacakan, di mana menyimpan semua salinan korespondensi bisnis untuk keperluan arsip dan pelacakan. Nah, ini dapat berguna untuk referensi di masa mendatang. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Setelah korespondensi selesai, pertimbangan untuk mengevaluasi aktivitas. Nah, di manakah apakah kita untuk mengetahui apakah tujuan ini tercapai, apakah ada aspek yang dapat ditingkatkan untuk korespondensi di masa mendatang. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.